Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari fotorespirasi. Fotorespirasi merupakan rangsangan cahaya terhadap laju respirasi. Fotorespirasi merupakan proses respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya dari daun. Hasil dari proses respirasi adalah CO2. CO2 yang dihasilkan oleh tanaman tinggi menunjukkan bahwa laju respirasinya lebih cepat dalam keadaan terang. Penetapan laju respirasi sangat sulit karena CO2 yang dihasilkan akan diseli dalam fotosintesis. Derajat fotorespirasi dapat ditentukan memakai suatu indeks yang disebut titik kompensasi, yaitu keadaan di mana intensitas cahaya menyebabkan CO2 yang lepas melalui respirasi sama banyaknya dengan yang digunakan dalam proses fotosintesis. Pada mekanisme fotorespirasi, ketika suhu sedang atau konsentrasi karbon dioksida kurang lebih 350 ppm, tanaman C3 cukup air dan karbon dioksida melimpah, maka proses fotorespirasi tidak mengakibatkan masalah. Tetapi, ketika cahaya memanas, stomata akan menutup untuk mencegah kehilangan air secara berlebihan. Dan fiksasi karbon dalam siklus Krebs secara berkelanjutan akan mengurangi konsentrasi relatif karbon dioksida dalam daun. Ketika karbon dioksida mencapai tingkat kritis, kurang lebih 40 ppm, maka Rubisco akan berhenti memfiksasi karbon dioksida dan akan mengikat karbon dioksida, lalu fotorespirasi akan mengurangi efisiensi fotosintesis. Pada fotorespirasi, Rubisco mengikat oksigen lalu mengoksidasi dibuka bifosfat menjadi 3-fosfogliserat dan fosfogrikolat. 3-fosfogliserat langsung masuk pada siklus Kelvin, tetapi fosfoglikolat menempuh jalur panjang memutar melibatkan 3 organel, yaitu mitokondria, peroksisom, dan kloroplas. Di mitokondria, proses ini melepas karbon dioksida seperti respirasi sel. Maka dari itu, proses ini dinamakan proses fotorespirasi. Meskipun dalam jalur berputar balik pada fotorespirasi, beberapa fosfogliserat akan kembali ke siklus Kelvin. 3 fosfogliserat yang terbentuk pada kloroplas diubah menjadi ribulosa bifosfat melalui tahap reduksi dan regenerasi dalam siklus Kelvin. Amonia dan alpha ketoglutarat diubah menjadi glutamat dalam kloroplas. Singkatnya, dari pelepasan oksigen yang dilakukan pada proses fotosintesis memicu terjadinya proses fotorespirasi. Fotorespirasi dapat dilihat pada gambar bulatan kuning. Dalam keadaan normal, proses fotorespirasi dibantu oleh enzim Rubisco untuk mengikat karbon dioksida dan menggabungkannya dengan ribulosa bifosfat menjadi 3-fosfogliserat. Namun, ketika terjadi fotofosporilasi, Rubisco akan mengikat oksigen dan menjalani siklus Kelvin untuk menghasilkan molekul berkarbon 2. Dalam penghasilan dari molekul berkarbon ini yang akan dipecah oleh peroksisom dan mitokondria sehingga melepas karbon dioksida. Asam glikolat adalah substrat fotorespirasi yang terbentuk dari asam fosfoglikolat, yaitu asam yang terbentuk dari ribulosa 1,5 difosfat RUDP yang ada pada siklus Kelvin pada fotosintesis. Apabila RUDP bereaksi dengan CO2 dengan bantuan enzim RUDP karboksilase akan menghasilkan 2 molekul 3 PGA, yakni asam 3-fosfogliserat. Tetapi apabila bereaksi dengan oksigen dengan bantuan enzim RUDP oksigenasi akan menghasilkan 1 molekul 3 PGA dan 1 molekul asam 2-fosfoglikolat. Selanjutnya, asam 2-fosfoglikolat akan mengalami defosforilasi menjadi asam glikolat. Kemudian asam glikolat masuk ke peroksisom yang terdapat dalam mesofil. Pada peroksisom terdapat 2 enzim, yaitu asam glikolat oksidase dan katalase. Dan enzim ini berfungsi untuk mengoksidasi asam glikolat 35 menjadi asam glioksilat dan kemudian mengubahnya menjadi glisin. Terbentuknya glisin di mitokondria
dan kombinasi dua molekul glisin akan membentuk satu molekul serin dan CO2. Akhirnya, serin keluar dari mitokondria dan diubah menjadi karbohidrat. Fotorespirasi tumbuhan C4. Perbedaan antara enzim PEP karboksilase pada tumbuhan C4 dengan RUDP karboksilase tumbuhan C3 adalah kemampuannya untuk menyematkan CO2. PEP karboksilase mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk menyematkan CO2 dibandingkan dengan RUDP karboksilase sehingga tumbuhan C4 laju fotosintesis bersihkan lebih tinggi daripada tumbuhan C3, terutama apabila konsentrasi CO2 sangat rendah dan fotorespirasinya rendah. CO2 yang disemat oleh fotosintesis pada tumbuhan C4 bereaksi dengan asam fosfenol pirufat dalam sel mesofil sehingga terbentuknya asam malat. Tetapi beberapa tumbuhan C4 ada juga yang menghasilkan asam aspartat. Asam malat atau asam aspartat diangkut ke mesofil dan masuk ke sel seludang pembuluh dan selanjutnya mengalami dekarboksilase. CO2 yang menghasilkan akibat dekarboksilase akan disemat oleh RUDP 36 karboksilase, kemudian diubah menjadi gila dan produk selanjutnya melalui pentosa fosfat reduksi. Fotorespirasi tumbuhan CAM. Tumbuhan CAM merupakan tumbuhan yang membuka stomatanya pada malam hari. Pada saat stomatanya terbuka, tumbuhan ini akan mengikat CO2 dan menggabungkannya ke dalam asma organik. Proses fotorespirasi yang terjadi pada CAM gamour serupa dengan tumbuhan C4. Perbedaannya ialah bahwa pada tumbuhan C4 kedua langkah fiksasi karbon terpisah secara struktural dari siklus Kelvin, sedangkan pada tumbuhan CAM kedua langkah terjadi pada saat berbeda namun di dalam sel yang sama. Karena ketidakefisienan fotorespirasi, maka sejumlah tumbuhan mengembangkan mekanisme untuk mencegah fotorespirasi seperti pada tumbuhan C4. Mengembangkan strategi ruang dengan memisahkan jaringan yang melakukan reaksi terang yaitu pada sel mesofil dan reaksi gelap pada sel selubung pembuluh. Sel-sel mesofil tumbuhan C4 tidak memiliki rubisto, sedangkan pada tumbuhan CAM strategi yang diambil bersifat waktu atau temporal, yaitu memisahkan waktu untuk reaksi terang, yaitu pada saat penyinaraan penuh dan reaksi gelap di malam hari.